melakukan kebidanan bayi baru lahir dengan diagnosa kasus difterik neonatorum. Perkenalkan, nama saya Wika Piranda, saya sebagai bidan. Saya Riana Juwita sebagai supir mobil desa siaga. Saya Siti Safira sebagai suami. Saya Cindy Jinarti sebagai ibu anak dari yang terkena difterik neonatorum. Desa ada sebuah pustu yang baru saja resmi dibangun untuk membangun para warga-warga yang mengalami kesulitan atau keterbatasan transportasi atau ekonomi untuk berobat ke klinik, puskesmas, dan lainnya yang terletak di kota dan sangat jauh jarak tempuhnya dari desa tempat warga tersebut tinggal. Bidan Wiwi adalah bidan yang diutus oleh Kepala Puskesmas Kota Tanjung Pinang untuk mengelola dan menetap di pustu yang dibangun di desa Mawar tersebut. Pagi itu, saat Bidan Wiwi sedang menyapu halaman rumah dinas yang dia tepati selama mengabdi di pustu tersebut, datang pria yang usianya sekitaran 29 tahun dengan gerak-gerik yang sangat tergesa-gesa memasuki pekarangan pustu Mawar tersebut. Assalamualaikum, Bu Bidan, Bu Bidan. Bu, mengganggu Ibu pagi-pagi. Oh, tidak mengganggu sama sekali, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, begini, nama saya Salam. Anak saya udah 7 hari, Bu, umurnya. Cuman dia itu badannya kuning-kuning, Bu. Oh, kalau begitu Bapak coba bawa ke klinik saya ya. Pria itu adalah Tuan S, warga desa Mawar, Gang Mawar 2, dengan maksud dan tujuannya datang ke pustu untuk meminta Bidan Wiwi untuk memeriksa anaknya yang baru saja lahir 7 hari yang lalu. Dengan senang hati, Bidan Wiwi meminta Tuan S tersebut untuk membawa bayinya ke pustu. Tuan S pun langsung sigap menjemput anak dan istrinya untuk dibawa ke pustu. Sementara itu, Bidan Wiwi langsung bergegas membersihkan badannya dan menyiapkan alat-alat yang akan dipakai sewaktu melakukan tindakan nantinya. Kebetulan partner kerja Wiwi saat ini tidak bisa membantu Bidan Wiwi karena ia diutus dari dinas untuk mengadai pertemuan yang dibuat langsung oleh Dinkes Tanjung Pinang. Sekitaran 30 menit kemudian, Tuan S datang dengan memakai mobil desa siaga yang membawa ia beserta anak dan istrinya ke pustu tempat Bidan Wiwi tersebut bekerja. Ayo, Bu. Sabar. Assalamualaikum, Bu Bidan. Bu. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu, Pak. Bu, anaknya langsung ke tempat tidur aja ya. Ya, Bu. Ya, nama ibu siapa? Nama saya Nina, Bu. Nama anak saya Nur. Baiklah. Bu Nina, apa yang membuat ibu tetap kekeh membawa anak ibu ke klinik saya? Jadi begini, Bu, tadi pagi pas saya mau ganti popok anak saya, terus saya kayak terkejut gitu, Bu, semua badan anak saya itu kayaknya jadi kuning. Jadi saya baru mau, makanya saya langsung bilang ke suami saya, makanya suami saya dulu yang kesini tadi, Bu. Baik, Bu, pemberian asinya bagaimana? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah, Bu, anak saya begitu pas lahir asinya sangat baik, Bu. Terus anak saya juga nggak pernah tercampur, saya kasih asi aja, Bu, saya nggak pernah campur ke susu formula tidak. Tetapi semenjak badannya kuning gini, Bu, kenapa ya, Bu, anak saya tuh kayak malas mau ngisap asi gitu, Bu. Jadi kayaknya sekarang tuh dia malas, Bu, mau ngisap. Baiklah, Bu, sebelumnya apakah anak ibu mengalami sesak, yaitu muntah, turut kembung, dan apakah BAB-nya lancar dan BAK-nya lancar, Bu? Untuk sesak napas, perut kembung atau segalanya itu tidak ada, Bu. Terus BAB-nya lancar, terus BAK-nya awal kencingnya itu kuning tapi kuning-kuning, Bu. Kuning ya, Bu. Kayaknya tidak ada campuran darah kan, Bu, dan lendir? Tidak ada, Bu. Baiklah, Bu. Pun dengan sigapnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap bayi Tuan S.
memang benar. Bayi ibu ada kejanggalan. Yang pertama tadi seluruh tubuhnya saya lihat memang berwarna kuning. Kemudian keadaan anak ibu ini sepertinya agak lemah. Kemudian tadi untuk suhunya 37 derajat. Kemudian untuk pernapasannya 48 kali per menit. Kemudian untuk nadinya 125 kali per menit. Kemudian berat badannya sekarang 3.400 gram. Terus juga tadi saya sudah melakukan pemeriksaan klinis, yaitu pemeriksaan fisiknya, di mana saya juga memeriksakan untuk pemeriksaan head to toe semuanya normal, cuman saja kuning ya Bu ya, warna badannya seluruh tubuhnya kuning. Kemudian tadi saya sudah melihat juga untuk refleks moronya bagus, kemudian refleks rutin, kemudian semua refleksnya, cuma refleks untuk refleks menghisapnya sangat lemah. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium yang ada di rumah sakit. Di sini di puskesmas masih kurang Bu. Oh iya Bu, sebelumnya kalau boleh saya tahu untuk golongan darah Ibu, apakah Ibu masih ingat? Darah saya, oh Bu. Jadi kenapa ya anak saya? Oh begini Bu, jadi dari data yang tersebut, data yang saya dapat disimpulkan bahwa anak bapak dan ibu ini terkena penyakit Icteric neonatorum, atau yang disebut, yang sering kita kenal itu dengan ini Bu, bayi kuning. Nah, jadi gambaran klinisnya ya seperti berwarna kuning pada kulit dan mukosa karena adanya deposisi produk akhir katabolisme, yaitu yang sering disebut hiperbilirubin. Nah, jadi jaringan permukaan yang kayak elastin. Nah, jadi di sini dicek dulu Bu. Bagaimana solusinya Bu? Ini Bu, jadi kalau saya lihat ini kadar bilirubinnya ini termasuk yang Kramer 5, di mana ini lebih dari 17 ml per dl. Nah, jadi untuk solusinya sepertinya harus dirujuk, karena nanti kalau tak dirujuk akan berpengaruh terlalu besar terhadap anak ibu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia untuk dirujuk anak Ibu? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah Bu. Selama bidan memberikan tindakan dan menjelaskan tujuan dari tindakan tersebut, Tuan S dan Nyonya N menyimak dengan penuh konsentrasi. Dan mereka juga berjanji akan lebih menjaga kesehatan dan kebersihan bayi mereka. Dan tak lupa juga bidan Wiwi menyarankan agar Nyonya N tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula dan menjemur bayi mereka pada saat matahari pagi muncul. Dan kemudian bidan pun mempersiapkan segala perlengkapan yang untuk segera merujuk bayinya tersebut.